Anda sedang berada dalam keadaan kesendirian. Pesan terakhir yang ia kirimkan kepada Anda adalah 2 hari yang lalu. Dan sejak saat itu, tidak ada respons yang Anda terima, meskipun Anda terus memutar ulang momen terakhir yang Anda habiskan bersamanya. Anda masih ingat bagaimana senyumnya bertahan sedikit lebih lama, dan bagaimana ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat kepada Anda. Anda merasakannya, Anda tahu bahwa ia peduli. Namun mengapa kini ia tampak diam? Pikiran Anda mungkin mengatakan bahwa ia telah kehilangan minat, tetapi naluri Anda mungkin menyatakan ada sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana jika saya katakan bahwa diamnya bukanlah penolakan, melainkan sebuah ujian? Bagaimana jika jarak yang ia ciptakan bukanlah hukuman, tetapi sinyal? Dan bagaimana jika reaksi Anda saat ini dapat menghancurkan ketertarikan yang ada, atau sebaliknya membuatnya tak tergoyahkan? Silakan berikan komentar di bawah. Saya mengajak Anda untuk tidak mengejar. Pernyataan ini akan membentuk pola pikir Anda sepanjang perjalanan ini. Video ini ditujukan bagi mereka yang pernah bertanya, mengapa ia mengabaikan saya jika ia mengatakan bahwa ia peduli? Anda akan mempelajari mengapa wanita seringkali menarik diri ketika mereka mencintai Anda, dan apa yang seharusnya Anda lakukan. Ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang menguasai kehadiran dan ketertarikan diri. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, dukunglah saluran ini. Ini bukan untuk saya, tetapi untuk pria-pria berikutnya yang juga berada dalam keheningan yang sama, bertanya-tanya apakah mereka dicintai atau tidak. Pertama, ingatlah bahwa ia merasakan keberadaan Anda, bahkan ketika ia diam. Sementara Anda terfokus pada kurangnya respons darinya, bertanya-tanya apakah Anda telah melakukan kesalahan, memutar ulang setiap momen seperti film yang diputar berulang kali, ia mungkin berada dalam dunianya sendiri, merasakan kehadiran Anda. Anda mungkin berpikir bahwa ia telah menjadi dingin atau kehilangan minat. Namun yang tidak Anda sadari adalah bahwa kesunyian yang ia tunjukkan berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Seorang wanita tidak akan memutuskan hubungan secara sembarangan. Ia merasakan segalanya, pergeseran energi Anda, ketidakamanan Anda yang semakin tumbuh. Kebutuhan Anda merayap di bawah kata-kata Anda. Ketika pergeseran itu terjadi, ketika Anda mulai bergantung pada validasinya untuk merasa kuat, ia secara naluriah menarik diri. Ini bukan untuk menyakiti Anda atau untuk memanipulasi Anda. Disinilah banyak pria mengalami kehancuran. Mereka panik, bereaksi, membalas pesan lebih cepat, menelepon lebih banyak, atau memposting untuk menarik perhatiannya. Mereka membiarkan rasa takut mendorong langkah mereka selanjutnya. Namun kenyataannya, setiap kali Anda bertindak berdasarkan ketakutan, Anda membuktikan kepadanya bahwa Anda bukanlah sosok yang ia harapkan. Ia tidak mengabaikan Anda karena ia membenci Anda. Ia sedang menguji apakah kekuatan yang ia kira ada dalam diri Anda itu nyata atau hanya ilusi. Ia ingin tahu apakah Anda akan hancur ketika ia mundur. Ia ingin merasakan apakah energi Anda tetap stabil ketika energinya menarik diri. Momen hening itu bukan hanya kesunyian, itu adalah medan perang ketertarikan. Dan pria yang selamat dari medan perang ini bukanlah orang yang terus-menerus memperjuangkan perhatiannya, melainkan yang tidak membutuhkannya. Ia merasakan saat Anda merasa tertekan. Ia merasakan saat Anda tidak terganggu. Dan yang terpenting, ia merasakan saat Anda berusaha terlalu keras untuk mempertahankannya karena takut kehilangan. Ketertarikan tidak dibangun dalam kenyamanan. Ia dibangun dalam ketegangan, dalam ketidakpastian, dalam ujian. Jadi apa yang seharusnya Anda lakukan saat ia menjauh? Anda berhenti mengejar, Anda berhenti bertanya mengapa, Anda berhenti memutar ulang percakapan. Sebaliknya, Anda mulai membangun kekuatan Anda. Anda pergi ke pusat kebugaran, memperketat jadwal Anda, menguasai waktu Anda, dan menggandakan misi Anda. Karena wanita tidak tertarik pada kata-kata Anda. Mereka tertarik pada daya tarik yang Anda miliki. Semakin pendiam Anda, semakin keras energi Anda berbicara. Saat ia menarik diri, biarkanlah ia. Saat ia mengabaikan Anda, pertahankan garis Anda. Saat ia tidak memvalidasi Anda, validasi diri Anda sendiri. Karena ketika ia melihat bahwa kedamaian Anda tidak bergantung pada kehadirannya, rasa ingin tahunya akan menyala. Begitulah cara alam bekerja. Apa yang melarikan diri menjadi diinginkan. Apa yang melekat menjadi ditolak. Setiap kali Anda membuktikan bahwa Anda bisa tetap tenang saat ia bergerak, Anda menjadi pria yang ia bayangkan di awal. Pria yang memiliki tujuan di luar hubungan. Pria yang memiliki kedamaian di tengah kekacauan. Pria yang tidak membutuhkan cinta darinya untuk mencintai dirinya sendiri. Jadi bagaimana Anda lulus ujian ini? Mulailah dengan kehadiran Anda. Bunuh keinginan untuk mengirim pesan. Gantilah dengan tindakan nyata.
Masuklah ke dalam kehidupan Anda sedemikian rupa sehingga ketidakhadirannya terasa seperti keheningan, bukan kehilangan. Tunjukkan padanya, bukan melalui pesan, tetapi melalui ketidakpedulian Anda, bahwa Anda adalah tipe pria yang menarik, bukan yang mengejar, bahwa Anda tidak panik. Anda berputar agar tidak terlihat seperti mengemis. Anda membangun, karena saat ia mencoba merasakan Anda dalam keheningan Anda, apa yang sebenarnya ia harapkan adalah bukti bahwa Anda tidak tergoyahkan, tidak hanya dalam kepercayaan diri Anda, tetapi juga dalam jiwa Anda. Bicaralah lebih sedikit, bergeraklah dengan niat, biarkan ketidakhadiran Anda bergema lebih keras daripada kebutuhan Anda. Anda tidak kehilangan dirinya, Anda sedang diawasi oleh radar emosionalnya. Dan setiap gerakan yang Anda lakukan saat ini akan memberitahu dia bahwa Anda sama seperti yang lain atau tidak seperti pria manapun yang pernah ia temui. Kini, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda pria yang membutuhkannya untuk menanggapi agar merasa berharga, atau apakah Anda pria yang menjadi begitu kuat dalam kesunyiannya sehingga ia mulai bertanya-tanya apa yang hilang darinya dengan menarik diri. Kedua, pastikan Anda menjadi temboknya, bukan angin. Kebanyakan pria salah paham ketika seorang wanita menarik diri. Mereka mengira itu adalah tanda bahwa dia kehilangan minat, padahal seringkali itu adalah ujian bawah sadarnya untuk mengukur seberapa kokoh Anda sebagai individu. Ini bukan tentang permainan atau manipulasi, melainkan respons alami terhadap ketidakpastian dan kebutuhan mendalamnya akan kepastian. Jika Anda bereaksi dengan kepanikan, mencoba memperbaiki situasi dengan berlebihan, atau kehilangan keseimbangan emosional hanya karena ia berubah, Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda bukan pria yang dapat diandalkan dalam situasi yang lebih besar. Seorang pria yang tidak bisa berdiri tegak di tengah ketidakpastian kecil tidak akan bisa diandalkan ketika kehidupan membawa badai yang lebih besar. Dari perspektif stoikisme, ini adalah ujian yang nyata tentang kendali diri. Epictetus mengatakan bahwa bukan peristiwa eksternal yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Ketika seorang wanita menjauh, banyak pria langsung mengasosiasikannya dengan penolakan, kehilangan, atau ancaman terhadap harga diri mereka. Padahal, jika Anda melihatnya dengan tenang, itu hanyalah sebuah peristiwa netral yang dapat Anda tanggapi dengan ketenangan. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari tatanan alam, dan reaksi kita menentukan apakah kita akan mendekati kebijaksanaan atau terperosok dalam emosi yang tidak perlu. Namun, dalam ranah dark psychology, ada aspek yang lebih dalam lagi. Perilaku menarik diri seringkali adalah cara bawah sadar seorang wanita menguji seberapa besar nilai yang Anda bawa dalam hidupnya. Bukan dalam arti material, tetapi dalam stabilitas mental dan emosional. Jika setiap kali ia mundur, Anda langsung mengejarnya dengan validasi berlebihan, ia akan melihat bahwa nilai Anda bergantung pada penerimaannya. Itu adalah sinyal kelemahan. Wanita tidak tertarik pada pria yang butuh persetujuan untuk merasa berarti. Sebaliknya, mereka tertarik pada pria yang sudah memiliki nilai yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Ini adalah prinsip dasar dominasi sosial dan psikologi tarik ulur. Manusia cenderung lebih menghargai sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Menjadi tembok bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, itu berarti menjadi begitu berakar dalam prinsip dan tujuan Anda, sehingga emosi orang lain tidak menggoyahkan Anda. Dalam stoikisme, ini dikenal sebagai ataraksia, keadaan pikiran yang tidak terguncang oleh faktor eksternal. Ketika seorang wanita menarik diri, itu adalah saat yang tepat untuk mengamati reaksi diri sendiri. Apakah Anda mulai merasa cemas? Apakah Anda tergoda untuk segera menghubunginya, meminta penjelasan, atau mencoba mendapatkan kembali perhatiannya dengan cara yang berlebihan? Jika iya, itu berarti Anda masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengendalikan respons emosional Anda. Inilah yang membedakan pria yang kuat secara mental dari pria yang lemah secara emosional. Seorang pria yang bisa berdiri tegak tanpa terpengaruh oleh fluktuasi emosional pasangannya adalah pria yang memberikan rasa aman yang mendalam. Bukan rasa aman yang berasal dari kata-kata kosong atau janji-janji manis, tetapi rasa aman yang berasal dari fakta bahwa ia tidak mudah goyah. Wanita seringkali mengalami gelombang emosi yang berubah-ubah, dan mereka secara alami mencari pria yang tidak ikut terombang-ambing dalam badai tersebut. Jika Anda tetap teguh dalam menghadapi ketidakpastian kecil ini, Anda menunjukkan bahwa Anda mampu menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hidup. Jadi, apa yang harus Anda lakukan saat ia menarik diri? Tidak ada yang spesial.
Anda melanjutkan hidup Anda, tetap berfokus pada tujuan Anda, dan tidak membiarkan perubahan kecil ini mengguncang keseimbangan emosional Anda. Jika ia benar-benar tertarik, ia akan kembali dengan sendirinya, bukan karena Anda memaksa, tetapi karena ia melihat bahwa Anda tidak bergantung pada perhatiannya untuk merasa utuh. Jika ia tidak kembali, itu bukan masalah. Kehilangan seseorang yang tidak menghargai ketenangan Anda bukanlah kehilangan yang nyata. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, menjadi pria yang stabil dan tak tergoyahkan adalah aset yang langka. Pria yang memahami stoikisme dan prinsip psikologi tarik ulur, memahami bahwa daya tarik sejati tidak datang dari mengejar atau membuktikan diri, tetapi dari keberadaan yang kuat dan tenang. Mereka memahami bahwa wanita bukan mencari pria yang tunduk pada emosinya, tetapi pria yang dapat bertahan di dalamnya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Itu adalah pria yang tidak hanya diinginkan, tetapi juga dihormati. Ketiga, kekacauannya membutuhkan ketenangan Anda. Sementara emosinya mungkin datang dalam gelombang tak terduga, luar biasa tanpa filter, peran Anda bukanlah menjadi badai lain. Peran Anda adalah menjadi jangkar baginya. Kekacauannya tidak perlu dikoreksi, ia membutuhkan penahanan. Bukan dengan paksaan, bukan dengan kontrol, tetapi dengan kehadiran. Kehadiran yang nyata, jenis kehadiran yang tidak memintanya untuk menjelaskan, tidak takut api, tetapi menyerapnya tanpa gentar. Jika Anda ingin ia menghormati Anda, maka berhentilah bereaksi terhadap badainya. Berhentilah mencoba memperbaiki suasana hatinya. Berhentilah memperlakukan setiap gelombang emosi seperti serangan pribadi. Ketika ia merasakan bahwa perasaannya dapat menghancurkan Anda, ia kehilangan kepercayaan, bukan pada Anda, tetapi pada kemampuan Anda untuk memberi ruang bagi apa yang nyata. Ia perlu merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada tarikan emosinya. Dan itu bukan logika Anda, itu bukan kata-kata Anda, itu adalah keheningan Anda yang tidak terganggu. Kebanyakan orang berpikir bahwa kekuatan adalah agresi. Itu tidak benar. Kekuatan sejati adalah pengekangan. Kekuatan sejati adalah mengetahui kapan tidak berbicara, kapan tidak mengirim pesan, kapan tidak menjelaskan diri sendiri hanya karena ia jauh. Ketika ia berputar-putar, pria yang lemah mencoba meyakinkannya untuk keluar dari situasi tersebut. Pria yang kuat mendengarkan, bukan untuk menanggapi, tetapi untuk mengamati, bukan untuk mengoreksinya, tetapi untuk menahannya, karena ia mengerti bahwa kekacauan itu bukan tentang dirinya. Ini tentang kebutuhannya untuk merasakan sesuatu yang solid. Kekacauannya adalah ujian, keheningannya adalah ujian, sikapnya adalah ujian. Bukan karena ia sedang bermain-main, tetapi karena ia perlu tahu, jika aku hancur, apakah kau akan memutuskan hubungan denganku? Jika aku menarik diri, apakah kau akan mengejar seperti anak kecil atau menunggu seperti pria? Ketenangan Anda bukan hanya untuk Anda. Itu adalah tanah yang ia pijak secara emosional. Ketika tanah itu berguncang, ia mempertanyakan segalanya. Jadi bagaimana Anda tetap tenang? Anda mendisiplinkan reaksi Anda. Anda melatih kesabaran emosional. Anda beralih dari membutuhkan kendali menjadi menawarkan kejelasan. Anda berhenti berusaha membuktikan bahwa Anda layak dan mulai mewujudkannya. Ia tidak meminta kesempurnaan, ia meminta kehadiran. Ia tidak mencari jawaban, ia mencari energi. Energi yang tidak bergeser bersamanya. Energi yang tidak panik ketika tidak divalidasi. Itulah energi langka yang sangat ingin ia rasakan di dunia, yang penuh dengan orang-orang yang bereaksi terhadap setiap pemicu. Jadi Anda ingin menjadi langka, maka bertindaklah langka. Jangan mengejar ketika ia menjauh. Jangan menuntut ketika ia menolak. Jangan meningkat ketika ia meledak. Amati, bernapas, arahkan, investasikan energi itu ke dalam pertumbuhan Anda, ke dalam misi Anda, ke dalam tubuh Anda, pikiran Anda, rekening bank Anda, lingkaran Anda. Karena semakin Anda merespons dengan damai, semakin ia melihat kekuatan Anda yang sebenarnya. Dan bukan hanya ia, Anda juga akan merasakannya. Anda akan merasakan kekuatan menjadi ketenangan dalam badai orang lain. Bukan dengan mengendalikannya, tetapi dengan menguasai diri Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda meningkat ketika ia hancur? Apakah Anda berbicara hanya untuk memperbaiki perasaannya? Apakah Anda merasa seperti korban emosinya? Atau apakah Anda menjadi satu-satunya orang yang tidak bisa ia goyangkan karena tidak peduli seberapa kacau ia? Anda tetap tenang, sepenuhnya berpusat pada siapa diri Anda. Kekacauannya bukanlah musuh Anda. Kekacauannya adalah undangan Anda untuk bangkit. Keempat, biarkan ia berjalan, tetapi biarkan pintunya terbuka. Sementara ia mundur, menarik diri, mengirim pesan lebih sedikit,
dan berbicara lebih dingin, Anda merasakannya. Pukulan di perut, keheningan yang lebih keras daripada argumen apapun. Dan naluri Anda mungkin mendorong Anda untuk mengejar, untuk menjelaskan, untuk memperbaikinya. Namun saat Anda mengejarnya dengan putus asa, Anda mengkonfirmasi satu hal yang ia harap tidak terlihat. Bahwa kepercayaan diri Anda tergantung pada persetujuannya. Bahwa kekuatan Anda tidak nyata. Itu adalah topeng yang disatukan oleh perhatiannya. Dan begitu topeng itu terlepas, begitu ia melihat bahwa pria yang ia sukai tidak dapat berdiri sendiri, semuanya berubah. Anda tidak seharusnya menjebaknya. Anda seharusnya menjadi tipe pria yang bisa melepaskannya dan masih menyediakan ruang baginya untuk kembali. Seorang wanita tidak membutuhkan pria yang melekat. Ia membutuhkan pria yang memilihnya tanpa membutuhkannya. Jadi ketika ia mengatakan bahwa ia butuh waktu, berikanlah. Ketika ia mengatakan bahwa ia tidak yakin, biarkanlah ia. Ketika ia menciptakan jarak, peganglah milik Anda dengan bermartabat. Bukan sebagai taktik, tetapi sebagai kebenaran. Kebenaran bahwa hidup Anda tidak terhenti ketika seseorang menarik diri. Kebenaran bahwa identitas Anda tidak terikat dengan perasaannya terhadap Anda hari ini. Kebenaran bahwa harga diri Anda tidak berkurang hanya karena ia tidak membalas. Anda ingin menjadi tak tergantikan, menjadi tak terlupakan saat Anda tidak ada. Sementara pria lain membanjiri kotak masuknya, mencekik ruangnya, mencoba untuk membeli kembali apa yang memudar, Anda tidak melakukan apapun selain bangkit. Anda menjadi lebih tajam, lebih kuat, masuk lebih dalam ke jalur Anda, dan keheningan Anda menjadi sebuah pernyataan. Saya tidak mengejar cinta, saya menariknya, tetapi saya tidak pernah memohonnya. Biarkan ia berjalan, bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda cukup peduli pada diri Anda sendiri untuk tidak kehilangan diri Anda sendiri dalam pencarian kejelasan orang lain.